Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Amin. Haleluya. 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 Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira 2 tahun yang lalu, 24 November 2014, ada kejadian yang mendatangkan demo besar-besaran ketika seorang pemuda kulit hitam yang tidak bersenjata ditembak oleh seorang polisi. Dan ketika pengadilan akhirnya memutuskan bebas kepada polisi ini, maka terjadi demonstrasi yang besar sekali, menyebar di kota-kota besar, mulai dari New York, Chicago, dan terutama di daerah Missouri, Ferguson, karena tempat itulah pengumuman disampaikan. Dan di dalam tuntutan mereka, mereka selalu menuliskan sesuatu dan berjalan. Isinya kira-kira adalah seperti ini: tirani polisi, rasialisme membunuh, tidak ada keadilan, tidak ada damai. Ini adalah tema sinode, no justice, no peace. Kalau tidak ada keadilan, tidak ada damai. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya meskipun istilah ini benar, kalau tidak ada keadilan, maka tidak ada kedamaian. Tetapi sesungguhnya kita sulit menemukan siapakah yang sungguh-sungguh bisa adil gitu ya. Kalau kita ketemu ya adil, mungkin menurut kebanyakan orang ketika orang itu dapat bagian gitu langsung udah jadi adil gitu aja. Iya. Ketika nggak dapat ya langsung bilang nggak adil. Nah, sangat subjektif. Oleh karena itu tema no justice, no peace tidak boleh hanya bergerak pada tuntutan. Jadi kata no justice, no peace itu kan seperti bukan hanya slogan tetapi menuntut.
Kalau kamu nggak nurut, kalau kamu nggak melakukan apa yang kami minta, maka kami akan teruskan demo dan akan menjadi lebih besar lagi. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, Alkitab dan bacaan kita, karena memang sinode memberikan ayat ini, Yesaya pasal 9, justru memberitahukan hal yang lebih mendalam, bukan hanya no justice, no peace. Sesungguhnya Alkitab lebih menekankan no Messiah, no justice, and no peace. Tanpa Mesias, tanpa Kristus, tidak ada keadilan dan tidak ada kedamaian. Kembali kita akan melihat konteks dari firman Tuhan ini. Sebenarnya Yesaya pasal 9 itu sudah terkait dengan sejak pasal yang ke-7. Ya. Kalau pasal 6 kita lihat Yesaya dipanggil, kemudian dalam pasal 7 memang dalam suasana yang sangat berat, yang sangat menekan karena pemimpinnya lalim, maka Yesaya mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Dalam pasal yang ke-7, kalau kita perhatikan, kita sudah mulai melihat sebenarnya Ahaz sudah diperingatkan oleh Yesaya. Dia memperingatkan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat yang tertinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu Yesaya berkata, baiklah, dengarlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Jadi di sini pemimpin-pemimpin Israel di dalam hal ini Ahaz, ini adalah pemimpin di selatan. Ahaz ini. Jadi kerajaan Israel sudah terbelah, terpecah jadi dua. Dan Ahaz ini yang ditegur ini, dia berada memimpin di selatan dan dia bersekongkol atau mencoba bersekutu dengan Asyur, dan bahkan melakukan penyembahan berhala, bahkan juga mengorbankan anak-anak, dan dia melakukan banyak yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tapi bukan hanya menyakitkan Tuhan, tetapi dalam ayat ini dia melelahkan bukan hanya Tuhan tapi juga umat Tuhan. Karena umat Allah dituntut untuk melakukan banyak syariat bukan untuk Allah, melakukan korban-korban bukan untuk Allah tetapi untuk dewa-dewa, dan itu sangat menyakitkan. Dan penglihatan Nabi Yesaya begitu jelas mulai dari ayat 14 ini. Kalau kita lihat pasal 7 sudah dibicarakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Immanuel. Jadi ini kelihatannya bicara Natal gitu. Tapi iya, konteksnya dari sana. Lalu di dalam pasal 8 kitab Nabi Yesaya kita melihat oleh karena kejahatan bangsa Israel ini, karena Allah mengizinkan di bagian utara, memang yang paling parah, bagian utara sudah dikuasai, sudah dikalahkan dan sudah ditindas oleh Asyur. Jadi kerajaan utara ini sudah nggak ada, istilahnya secara teritori kekuasaan sudah lenyap, sudah di bawah Asyur. Tetapi masalahnya yang bagian selatan dia tidak mencoba peduli kepada kerajaan yang utara yang sudah hancur, yang sudah lebih menderita. Sedangkan yang selatan dia lebih mau, kalau bisa dia mau menjilat sedikit ke Asyur, siapa tahu tertolong. Tetapi apa yang terjadi kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan pasal 8, ternyata Allah tidak hanya mengizinkan bagian utara yang hancur, tetapi juga bagian yang selatan. Kalau kita perhatikan Yesaya pasal 8 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat 8, kita melihat ini sebenarnya hukuman diizinkan oleh Tuhan. Akhirnya seluruh Israel, utara dan selatan, semuanya berada di dalam kekuasaan musuh. Sangat gelap, sangat suram, sangat menderita.
Kita lihat pasal 8 ayat 7 dan 8. Ini konteksnya. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka. Yaitu siapa? Raja Asyur. Dengan segala kemuliaannya, air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya serta menerobos masuk Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Jadi ini memberitahukan bahwa utara yang sudah jatuh lebih duluan yang parah kemudian menjalar ke selatan, semuanya dihukum, semuanya mengalami penderitaan karena Israel tidak mau mendengar nasihat Tuhan. Mereka tidak menuruti firman Tuhan. Mereka tegar tengkuk. Mereka selalu menyakitkan hati Tuhan. Mereka lebih cenderung menyembah berhala dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan puncaknya, ini Ahaz. Apa yang dilakukan Ahaz yang sampai menyakitkan hati Tuhan? Itu pasal 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisi-bisi dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Jadi tegurannya begitu jelas, ayatnya juga menyampaikan dengan gamblang kesalahan dan dosa daripada Ahaz ini. Menyembah berhala, memuja iblis, roh-roh arwah, dan itu sangat menyakitkan hati Allah. Padahal dia adalah pemimpin, dia adalah raja dan keturunan Daud sisaan gitu. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dan karena itu yang terjadi, ini puncaknya yang terjadi adalah kalau kita perhatikan ayat 22, dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Jadi kondisinya begitu parah, penderitaannya begitu total. Israel secara teritorial hilang karena berada di tangan musuh, semua ditawan. Ini umat Allah loh, sampai segitunya. Dan kemudian Yesaya memberikan penglihatan yang luar biasa. Hanya ini yang bisa menjawab pengharapan mesianis, kedatangan Mesias. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita melihat kitab nabi-nabi selalu menyampaikan pesan dengan model ini. Menyampaikan pesan penghukuman oleh karena dosa dan kesalahan mereka yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Dan kemudian kita juga melihat di balik itu kasihnya Allah yang memperhatikan mereka, yang mempedulikan mereka, kesetiaannya tidak pernah berubah. Dan oleh karena itu dia selalu memberikan kemungkinan kalau engkau bertobat, maka begitu. Janji mesianis ini disampaikan bahwa nanti akan ada datangnya Mesias menjadi jawabannya. Jawaban atas seluruh kondisi yang sangat berat, yang menyakitkan, yang tidak seorang pun, bahkan pemimpin, bahkan rajamu, bahkan siapa saja tidak akan bisa melepaskan kamu dari kondisi seperti ini. Dan kemudian jawabannya adalah, kalau tadi Yesaya pasal 7 ayat 14, ya itu Immanuel itu yang jawab. Di sini diulang lagi dengan lebih tegas lagi. Sekarang dia, ya, keselamatan itu, pembebasan itu
Di sini dikatakan terang besar. Yesus disebut sebagai terang besar. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat 2 ini disebut sebagai surya kebenaran. Terang besar, sama. Yesaya pasal 9 ayat 1. Ini berita yang sangat membuat mereka sangat sejuk sekali. Karena kondisi mereka yang sangat berat dan melelahkan dan sangat parah. Dan mereka kehilangan bukan hanya teman, ya semuanya, ya kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan harta, hak milik, otoritas, kewenangan, semua hilang dari umat Allah ini. Karena mereka membuat pemberontakan kepada Allah. Dan bahkan mengajak umat untuk menyembah berhala. Ayat 1 dikatakan bangsa-bangsa yang berjalan dalam lembah kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini benar-benar gelap sekali lalu kemudian ada terang. Kita punya pahlawan di Jepara, Raden Ajeng Kartini. Slogan yang paling terkenal apa? Dari gelap terbitlah terang. Walaupun dengan arti yang sangat terbatas, dari gelap terbit terang itu hanya memperjuangkan kesejajaran gender. Wanita juga punya hak, gitu. Wanita juga harus pintar. Gitu. Jadi maknanya masih sangat terbatas. Tetapi di sini kita melihat Mesias disebut sebagai terang yang bisa membebaskan umat Allah ini. Dan selalu kondisional, saudara. Selalu kondisional. Dalam Alkitab kita, dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab nabi-nabi, penglihatan nabi itu nampaknya seperti itu langsung kepada final. Mestinya mereka melihatnya seperti itu. Artinya sebenarnya ada kemungkinan seperti ini. Seandainya pada waktu itu Israel bertobat secara massal, maka Tuhan datang gitu. Terus terjadi pemerintahan Tuhan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah memaksa. Dan juga bahkan penolakan bangsa Israel sekalipun bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan gak pernah kewalahan. Tuhan dengan penolakan orang Israel saja Dia menyelamatkan bangsa-bangsa. Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Karena itu setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita lihat kondisinya. Selalu ada kondisional di mana ada cerita kalau engkau bertobat langsung suasana ilahi datang. Kristus memerintah dengan kemuliaan dan otoritas, semua orang Israel akan menjadi paling makmur dan paling masyhur. Itu kan dilihat dari perjanjian lama seperti tidak ada jeda. Sepertinya tidak ada zaman anugerah ini tertulis di dalam PL, tidak begitu tampak karena begitu yang dilihat Israel akan bertobat lalu Allah memerintah begitu. Mungkin saja kalau Israel pada waktu itu langsung bertobat, tapi kenyataannya tidak demikian. Israel bahkan sampai zaman Tuhan Yesus justru mereka jugalah yang menyalibkan Yesus. Nah, saudara, kita memperhatikan pesan yang penting. Kedamaian hanya akan datang melalui Mesias. Bangsa yang ada di dalam kegelapan ini akan melihat terang yang sangat besar, dan itu adalah Kristus. Tidak ada yang lain yang bisa menjawabnya. Perubahan keadaan dari duka cita, kegelapan, keputusasaan, keterhilangan akan diganti dengan sukacita dan sorak-sorai kemenangan ketika umat menyambut Mesias, ketika umat menerima Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, meski tidak sama persis, kita juga punya pengalaman tinggal di tengah-tengah kegelapan karena kita menuruti dosa. Karena kita membiarkan diri kita dikuasai oleh berbagai-bagai arus keduniawian dan dosa kita yang sulit sekali kita bisa terlepas. Sama saja kita juga membutuhkan Yesus, Mesias itu. Satu-satunya solusi. Bukan dengan kuat dan gagah kita bisa lari dari kekuatan dunia dan iblis. Tetapi hanya karena Kristus. Demikian orang Israel pun mereka memandang sama Yesaya mengatakan, no justice without Christ. Tidak ada keadilan tanpa Mesias. Dalam hidup kita juga sama. Jangan pernah mengharapkan orang bisa adil sepenuhnya. Tidak bisa. Kita bisa berusaha, ya. Tapi bahkan apa yang kita anggap adil, mungkin bagi orang lain jadi tidak adil. Karena memang sangat subjektif. Dan Kristus adalah keadilan Allah yang sempurna. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menunjukkan keadilan Allah. Yang tahu bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak mungkin bisa selamat. Allah yang adil, Dia memberikan Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Bahkan menerima penghakiman ilahi, Dia yang menanggungnya dan memberikan pengharapan kepada kita, mengakhiri seluruh kegelapan, mengakhiri seluruh keputusasaan, baik zamannya Yesaya maupun zaman kita. Sama. Kalau mau berhenti dari kegelapan, kalau mau berhenti dari keputusasaan, kalau mau susah dan duka kita dirubah menjadi sukacita, sambutlah Yesus. Biarkan Dia tinggal dalam hidup kita, menjadi raja kita. Surya kebenaran menurut Maliaki pasal 4 ayat 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bahkan penderitaan dan kehilangan itu bukan hanya akan diimpaskan, bukan hanya akan dibuat wes kue beres begitu, enggak. Tapi juga akan sebaliknya dirubah menjadi kemakmuran dan berkat. Dan bahkan dikatakan seperti orang perang menang jarahan, kemudian akan dibagi-bagi berkat yang luar biasa disediakan oleh Mesias itu. Dan itu dijanjikan kepada umat Israel, dan sekarang juga kita bisa menerimanya di dalam Kristus. Yang kedua, kalau kita perhatikan no peace, no justice, kita melihat di sini adalah pemerintahan Mesias yang ditekankan. Kalau yang pertama dari segi pribadinya dia adalah terang, yang bisa merubah segala bentuk kegelapan kepada terang yang ajaib, yang besar, yang membuat orang mendapatkan pengharapan dan bisa melihat jalan dan kebenaran, bisa melihat keadilan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Tanpa kita melihat Kristus, kita tidak akan pernah bisa melihat dan menemukan keadilan yang sesungguhnya. Tetapi sekarang Yesaya juga memberikan berita yang lain. Kalau kita perhatikan ayat 6 dan ayat 7, beritanya Yesaya bergerak menjadi berita tentang pemerintahan Mesias. Tadi arahnya kepada pribadi Mesias yang harus kita harapkan, dia menjadi terang, dan kemudian sekarang pemerintahannya. Ini agak sedikit lebih mendarat, lebih menyasar. Kalau kita bilang gini, oh Indonesia kita punya Presiden Jokowi, saya dukung, ya. Saya kenal misalnya, saya percaya pemerintahan Jokowi akan luar biasa. Tetapi kita tidak bisa hanya bicara itu. Kita harus sampai kepada pemerintahannya. Bagaimana otoritasnya memerintah dan bisa menghasilkan segala bentuk kemakmuran saat dia merintah. Memerintah itu adalah
tindakan nyata dan bukti konkret bahwa dia benar-benar bisa menyelesaikan seluruh persoalan. Dan itu kalau kita perhatikan ayat 6 dan selanjutnya dari kitab Yesaya, kita lihat bagaimana dia memerintah. Orang seperti apa ini? Kalau kita perhatikan dulu di Mesir kuno dan Timur Dekat, artinya ya di daerah-daerah sana itu, kalau mereka mau melantik seorang raja, mereka dikasih gelar nama-nama dewa gitu, ditempelin. Pakai nama siapa, dewa-dewa mereka. Biasanya sekitar 5 atau 6 nama begitu untuk seorang raja, supaya mereka diharapkan ketika imam mereka melantik itu, mereka diharapkan mereka akan menjadi raja dengan kualitas dewa-dewa tadi itu, nama-nama yang ditempelkan pada raja-raja itu. Tetapi pada Kristus, pada Mesias, juga ada nama-nama yang diberikan di sini. Tetapi nama-nama ini sangat berbeda, sangat jauh lebih tinggi kualitasnya, karena nama yang diberikan kepada Mesias itu, kalau kita perhatikan sangat dahsyat di sini. Mulai ayat yang kelima kalau di dalam Alkitabnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan di sini kenapa saya katakan pemerintahannya, lambang pemerintahannya. Ini bukan hanya pribadinya, tetapi bagaimana dia memerintah juga sangat luar biasa. Pemerintahannya ada di atas bahunya. Nah, sekarang nama-namanya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi nama-nama Kristus, nama-nama Mesias disebut di sini sebenarnya adalah nama-nama Allah. Jadi di dalam ayat-ayat ini nama diberikan kepada pribadi Mesias, tapi sesungguhnya ini nama yang seharusnya hanya untuk Allah. Misalnya dia dikatakan di sini Allah yang perkasa, ini kan nama Allah, El Gibor, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, ini El Olam, Raja damai, Sar Salom, ini Allah. Jadi nama Mesias di sini nama Allah. Boleh dikatakan kalau Yesaya melihat ke depan tentang Mesias, dia juga melihat Allah yang datang sendiri dan berkarya. Seperti yang dia simpulkan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Seorang wanita akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan engkau akan menamai dia Immanuel. Inilah orangnya. Pemerintahannya harus diakui. Nah Bapak Ibu, orang-orang Kristen jangan hanya mengaku saya percaya Yesus, tetapi tidak mengakui Kristus berdaulat, tidak membiarkan dia memimpin, tidak membiarkan dia berotoritas. Itu pemerintahan. Dia memerintah dalam hidup kita, kita mentaatinya. Rasul Petrus memberikan kesimpulan tentang itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Ini harus kita lakukan. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi dikatakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Biarkanlah Kristus memerintah. Ada lagunya kalau Bapak Ibu, lagu-lagu agak lama. The Lord reigns, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Tuhan memerintah sebenarnya. Dalam nyanyian Indonesia diterjemahkan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Padahal itu bahasa Inggrisnya the Lord reigns. Tuhan memerintah. Let the earth rejoice. Biarlah semua di dunia ini bersukacita, gembira. Let the people be glad. Biar semua bersukacita. The Lord reign. Tuhan memerintah. Di mana?
Kita tidak lagi bicara kayak Israel dipimpin sebagai bangsa. Allah sekarang memerintah secara spesifik kepada mereka-mereka yang percaya. Ini belum secara global pemerintahannya diakui, tetapi seharusnya setiap orang percaya yang mempercayai Kristus dan menerima Kristus, dia yang menjadi contoh. Kristus selalu ingin kita yang menjadi pelopornya. Ketika Yesus disebut, "Akulah terang dunia," Yesus juga berkata, "Kamulah terang dunia." Yesus garam dunia, dia juga bilang, "Kamulah garam dunia." Kenapa? Karena pemerintahan Allah bekerja lebih dulu melalui orang yang menyambutnya. Dan orang-orang yang menyambut kerajaannya, orang-orang yang menyambut dan menerima pemerintahannya, merekalah yang harus memberitakan dan bersaksi. Tapi yang terutama kita dulu. Kita mau diperintah oleh Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Jangan merasa kita bisa mengatur diri kita sendiri. Tetapi Petrus berkata, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan." God reign. Allah yang memerintah. Dan itu damai sesungguhnya. Boleh dibilang kita harus bergerak dari no justice, no peace. Sekarang kita harus ganti no, dalam arti mengenal, no Christ, no peace and justice. Jadi dari kata menolak tadi ya, kalau tidak ada keadilan, tidak ada damai, sekarang no-nya no mengenal. Mengenal Kristus, kita mengenal kedamaian dan keadilan. Biarlah Kristus memelihara dan memerintah kita, dan kita mengakuinya setiap hari. Tuhan berkuasa atas kita. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang mengingatkan kami betapa kami ada di tengah-tengah kegelapan. Dan banyak sekali jiwa-jiwa yang kehilangan pengharapan dan putus asa. Dan mereka tidak menemukan jawaban. Kami Tuhan bersyukur kepadamu karena Engkau mengizinkan mengenal Engkau. Mengenal Mesias, mendapatkan jawaban yang sempurna. Dan kami mendapatkan pengharapan yang pasti. Ajari kami menjadi terang. Ajari kami menjadi garam. Ajari kami menjadi saksi. Dan terutama biarlah Engkau Tuhan memerintah dalam hidup kami. Kami mentaatinya, kami mematuhinya, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Kita pujikan pujian pengutusan kita, biar hati